Kita mulai saja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di minggu ke-12 di mata kuliah Sistem Basis Data. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai basis data terdistribusi atau database-nya tersebar ya. Database-nya tersebar. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan database terdistribusi? Nah, atau kita sebut dengan basis data terdistribusi, ini terdiri dari dua kata ya. Nanti ada kata basis data dan ada kata terdistribusi. Artinya kalau terdistribusi ini kan tersebar. Berarti yang dimaksud dengan basis data terdistribusi ini adalah kumpulan data yang digunakan bersama, yang saling terhubung secara logik, ya, secara logikanya terhubung, tetapi dia tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Kalau kita sudah berbicara tentang basis data terdistribusi, kita berbicara masalah terhubung secara logika, artinya dia secara logikanya terhubung, tetapi secara fisik dari basis data tersebut dia tersebar. Secara fisik ini misalnya adalah tempat penyimpanannya, contohnya server ya. Server ini disebar di mana-mana, itu artinya adalah secara fisiknya. Tetapi secara logikanya, ketika kita mau mengakses server yang ada di lokasi A, bisa. Ketika kita mau mengakses server yang ada di lokasi B, bisa. Dan terhubung, ya. Berarti secara logikanya terhubung, tetapi secara fisiknya dia tersebar. Secara otomatis, ketika secara fisiknya tersebar, maka dia butuh yang namanya suatu jaringan komputer. Ya, jadi nanti akan terlihat di sana ketika kita melakukan pendistribusian basis data, maka kita membutuhkan yang namanya jaringan komputer. Kenapa kita harus butuh jaringan komputer? Karena tadi dia tersebar secara fisik di mana. Supaya tetap terhubung, maka kita membutuhkan yang namanya jaringan komputer. Dalam sebuah database terdistribusi, ya, kita lihat di sini, database disimpan pada beberapa komputer atau di beberapa lokasi, ya, kita sebutnya. Komputer-komputer tersebut berhubungan satu sama lain melalui jaringan komunikasi. Nah, walaupun dia tersebar secara fisik, tetapi mereka masih saling terhubung, ya, masih bisa terkoneksi. Nah, di sini ada terlihat nih, ada site 1, berarti ini kan lokasi 1, kemudian ada database-nya, ada lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, ada jaringan komputernya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada karakteristik pada database terdistribusi. Yang pertama adalah karakteristik database terdistribusi ini adalah pertama, kumpulan data yang digunakannya bersama secara logika dan tersebarnya secara pada komputer yang berbeda. Tadi saya sudah sebutkan, dia secara logikanya terhubung, tetapi secara fisiknya nanti dia tersebar. Kemudian, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Harus menggunakan jaringan komunikasi. Kalau tidak, maka nanti tidak akan bisa terhubung antara satu site atau satu komputer dengan komputer yang lain. Data pada masing-masing situs atau site ya, bisa situs, bisa site, bisa lokasi, dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Jadi walaupun dia ada di lokasi A, dia bisa menggunakan database tersebut bisa digunakan di dalam aplikasi-aplikasi lokalnya. Kemudian data pada masing-masing situs tersebut di bawah kendali daripada satu DBMS ya. Hanya ada satu DBMS atau satu database management system atau satu software untuk mengolah database. Misalnya site 1 dia menggunakan SQL Server contohnya, atau dia menggunakan MySQL. Jadi harus ada satu DBMS yang digunakan. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Jadi walaupun tersebar database tersebut, tetapi minimal punya satu aplikasi secara keseluruhan atau aplikasi global ya.
Contohnya misalnya gini, di dalam sebuah bank itu adalah salah satu contoh dari enggak usah bank deh, yang gampang aja kampus BSI. Kampus BSI adalah salah satu contoh penerapan basis data terdistribusi. Karena BSI itu memiliki banyak cabang ya. Ada kampus A, kampus B, kampus Cengkareng, kampus Fatmawati, kampus Jatiwaringin. Nah, masing-masing kampus itu dikatakan sebagai site atau situs. Nah, walaupun tersebar secara masing-masing site, tetap menggunakan minimal satu aplikasi global. Secara keseluruhan, kita seluruh mahasiswa, seluruh dosen menggunakan website e-learning yang sama gitu ya. Tetapi mungkin di masing-masing site atau di masing-masing lokasi memiliki aplikasi internal lah artinya, atau aplikasi site masing-masing. Itu boleh aja. Tetapi masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Nah, ini adalah karakteristik daripada database terdistribusi. Nah, ketika kita berbicara masalah database terdistribusi ya, artinya kan di sana sudah kita sebutkan bahwa ada yang namanya jaringan komunikasi atau terhubung, atau ada yang namanya komputer network ya. Nah, bagaimana cara penempatan site tersebut? Bagaimana topologi yang digunakan supaya bisa terhubung? Nah, kita lihat di sini ada topologi distribusi datanya. Bentuk-bentuk topologinya ini ada banyak ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah fully connected network. Artinya bagaimana? Kalau yang fully connected network ini adalah masing-masing site. Jadi yang node A, B, C, D, E, F ini adalah kita katakan sebagai site atau situs atau lokasi komputernya ya. Atau komputer lah katakan ya, node A ini. Jadi masing-masing komputer ini terhubung dengan seluruh komputer yang lain. Misalnya A. Yang dikatakan fully connected adalah berarti situs A atau site A atau lokasi A terhubung dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dan F. Semuanya seperti itu. Jadi ada beberapa keuntungan yang digunakan ketika kita menerapkan fully connected network, yaitu misalnya kalau salah satu node rusak, ini tidak terlalu mempengaruhi dengan node yang lain, ya, dengan node yang lain. Tetapi ada sedikit kerugiannya adalah dari sisi kontrol manajemen tidak terjamin katanya, atau misalnya dari sisi misalnya menggunakan pengkabelan atau kabel, kita membutuhkan banyak atau butuh banyak kabel untuk bisa terhubung menggunakan topologi yang fully connected. Ini yang pertama. Yang kedua, topologi yang kedua ini adalah partially connected network. Ini kurang C ya. Nah, kalau partially ini berarti kan sebagian. Artinya adalah sebagian node ini terhubung dengan node yang lain. Nah, keuntungannya adalah reliability-nya rendah, tetapi biayanya bisa ditekan. Ya, dari sisi kabel, pengkabelan mungkin agak lebih murah daripada atau agak lebih tidak terlalu membutuhkan banyak pengkabelan, misalnya menggunakan kabel, dibanding dengan yang fully connected. Kemudian yang ketiga, topologi yang ketiga ini adalah tree structure network. Kalau yang tree structure network ini bentuknya adalah pohon. Bentuknya adalah pohon, ya, tree, ya. Apabila bentuknya pohon, maka di sana kita akan lihat yang ada namanya parent dan ada yang namanya child. Ada yang namanya orang tuanya dan ada yang namanya anaknya ya. Ya seperti pohon aja gitu. Kayak pohon keluarga, ada ayahnya, anaknya siapa, kemudian anaknya ada lagi cucunya ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah tree structure network. Keuntungannya dia bersifat sentral, kontrol manajemennya lebih terjamin, tetapi kerugiannya kalau node pusatnya atau A-nya rusak, maka secara keseluruhan dia akan rusak ya, secara keseluruhan dia akan rusak. Ini yang tree structure network. Tetapi kalau misalnya yang rusak di D, kemungkinan tidak akan mempengaruhi di A
C, F, G ya. Paling berpengaruh hanya terhadap D dan B ya. Dia tidak bisa terhubung dengan D gitu aja ya. Kalau yang tree structure network. Kemudian yang ring network. Ring network berarti ini bentuknya adalah seperti cincin. Nah, ciri-cirinya adalah kalau yang ring network ini adalah satu node atau satu situs minimal harus terhubung dengan dua node yang lain. Kayak misalnya A terhubung dengan B dan C dengan dua ya, sehingga membentuk ring atau membentuk cincin. Ini keuntungannya adalah ini sebenarnya keuntungannya bukan ini ya. Ini justru adalah keuntungan dari ini dari sisi ya lebih ringkas ya. Kalau kita lihat lebih ringkas. Kalau kamu mau menggunakan ring network itu bisa menggunakan apabila komputernya nggak banyak, misalnya komputernya hanya 3 gitu ya atau 4. Tetapi dari sisi pengkabelan kan lebih ringkas. Tetapi ada kekurangannya. Ini harusnya kekurangannya di sini. Salah satu node yang rusak, ya kayak cincin aja atau kayak rantai gitu ya. Misalnya rusak atau crash, maka secara keseluruhan node ini kan tidak terhubung. Nah, itu kerusakannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daripada jaringan yang akan dibutuhkan ya. Kemudian ada yang namanya star network. Ini adalah berbentuk bintang ya, di mana nanti ada sentral. Ciri-cirinya adalah ada sentralnya. Kemudian nanti ada yang terhubung dengan si sentral tersebut. Keuntungannya adalah kontrol manajemennya lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability-nya rendah, tetapi kerugiannya kalau pusatnya rusak, maka yang lainnya rusak. Nah, kalau yang biasanya digunakan, kalau ada pertanyaan, jadi Bu yang mana Bu yang digunakan yang paling banyak digunakan itu adalah yang star network ya. Ada yang pusat dan ada yang cabang, biasanya kayak gitu kan. Nah, contohnya yang gampang adalah di kampus BSI. Kita punya pusat, kita punya UBSI pusat, dan kita punya masing-masing kampus ya, cabang kampus yang lain. Ketika menggunakan Star Network, secara keseluruhan database yang ada di sentral itu adalah memiliki seluruh data yang ada di masing-masing cabang. Katakanlah kalau BA ini adalah kampus Fatmawati misalnya, B ini adalah kampus Cengkareng, E ini adalah kampusnya Jatiwaringin contohnya, atau D ini adalah kampusnya Pemuda misalnya. Masing-masing site ini hanya menyimpan data untuk kampus cabang kampusnya saja. Jadi kalau misalnya Cengkareng, maka dia menyimpan data basis data atau database mahasiswa Cengkareng aja. Kalau dia kampusnya Pemuda, maka dia akan menyimpan data mahasiswa khusus untuk wilayah Pemuda gitu ya. Tetapi kalau untuk yang sentral, maka sentral ini akan menyimpan secara keseluruhan data mahasiswa di seluruh cabang ya, seperti itu. Jadi misalnya kampus A ini ingin minta data yang B, data kampus Cengkareng misalnya ya. Dia minta langsung ke sentralnya karena di sana sudah tersedia secara lengkap. Ini adalah topologi yang star network. Nah, kita lihat di sini ada keuntungan ketika kita menggunakan basis data terdistribusi, ada beberapa keuntungan yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah secara alami mengikuti struktur organisasi, yang kedua adalah adanya otonomi lokal, kemudian sifatnya bisa dipakai secara bersama ya, kemudian peningkatan ketersediaan dan kehandalan atau ya, ini ada beberapa keuntungan dari basis data terdistribusi ya. Nah, yang keuntungan yang keenam ini adalah peningkatan kinerja, kemudian dia lebih ekonomis ketika kita menggunakan basis data terdistribusi dan pertumbuhannya yang modular ya. Ini keuntungannya, tetapi ada beberapa kerugian yang bisa kita dihadapi ya ketika kita menerapkan yang namanya basis data terdistribusi. Yang pertama adalah dari sisi harga softwarenya mahal atau biayanya lebih mahal. Kemudian kompleksitas ya, lebih kompleks karena tersebar kan.
karena tersebar. Kemudian karena dia tersebar, berarti kita membutuhkan jaringan komputer, maka lebih kompleks. Kemudian ada kelemahan dalam keamanan ya, dari sisi security-nya bisa jadi lebih kita harus lebih cermati lagi ketika menerapkan basis data terdistribusi. Kemudian sulitnya menjaga keutuhan data, kurangnya standar, kurangnya pengalaman ya. Tapi kalau sekarang saya rasa semua sudah banyak orang-orang yang sudah berpengalaman di atau sudah lebih ahli di bagian database ya, atau database administrator. Kemudian perancangan basis datanya lebih kompleks ketika membuat basis data terdistribusi. Kenapa lebih kompleks? Nah, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, di sini. Fragmentasi data. Ya, kalau tadi kita lihat adalah basis data terdistribusi, sekarang kita lihat adalah fragmentasi data. Kalau basis data terdistribusi ini membahas gimana caranya supaya posisi database-nya ini tersebar, menggunakan topologi apa, gitu ya, dari sisi jaringan biasanya kalau terdistribusi. Nah, yang kedua ini yang kita akan pelajari adalah fragmentasi data. Kalau yang fragmentasi data ini kita membahas dari sisi database-nya, database mana yang mau kita simpan di lokasi A, data mana yang mau kita simpan di lokasi B, data mana yang kita mau simpan di lokasi C. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua pemahaman yang harus teman-teman ketahui, basis data terdistribusi dan fragmentasi data. Basis data terdistribusi ini membahas gimana caranya menempatkan masing-masing situs, menggunakan topologi apa, jadi dari sisi jaringannya. Nah, kalau fragmentasi data ini adalah gimana caranya data ini, yang mana datanya yang akan kita simpan. Apakah baris pertama sampai baris ke-100 kita taruh di lokasi A, baris keras 101 sampai 200 diletakkan di lokasi B. Jadi kalau fragmentasi data berhubungan dengan data mana yang mau kita share atau yang mau kita distribusikan ya. Nah, apa itu fragmentasi data? Fragmentasi data ini berasal dari kata-kata fragmen, berarti pembagian ya. Jadi fragmentasi ini adalah merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah dibagi atau yang telah terbagi. Jadi fragmentasi ini adalah pembagian, membagi-bagi data. Kemudian setelah dibagi-bagi atau dipecah-pecah, nanti diletakkan di unit komputer yang mana ya. Fragmentasi data ini adalah merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Nah, tadi yang saya katakan, fragmentasi data ini berhubungan dengan penyebaran datanya. Pendistribusiannya nanti menggunakan topologi apa, gitu ya. Nah, ada alasan diperlukannya fragmentasi. Yang pertama adalah penggunaan. Secara umum, aplikasi bekerja dengan tampilan daripada seluruh relasi. Oleh karena itu, untuk distribusi data, tampaknya tepat untuk bekerja dengan himpunan bagian dari relasi sebagai unit distribusi. Jadi dari sisi penggunaannya, kita perlu melakukan fragmentasi. Tadi kita ambil contoh kampus BSI ya. Tadi kita menggunakan, misalnya kita menggunakan topologinya adalah yang star network, di mana nanti ada sentral atau senternya dan ada masing-masing cabangnya. Nah, yang dari sisi penggunaan adalah ketika kita berada di cabang Cengkareng atau di cabang Fatmawati, maka hanya data Fatmawati saja yang dibutuhkan. Jadi dari sisi penggunaan ini lebih apa ya? Tidak mubazir lah, artinya penggunaannya tepat. Hanya data-data mahasiswa yang berada di kampus Fatmawati saja, misalnya contohnya seperti itu. Alasan yang kedua diperlukannya fragmentasi ini adalah efisiensi. Kemudian ada paralelisme dan ada dari sisi keamanan ya. Menyimpan data yang sedikit itu kita bisa jaga keamanannya daripada kita menyimpan data yang banyak ya.
kita menyimpan data yang sedikit yang memang sesuai kita gunakan atau selalu kita gunakan itu lebih baik daripada kita menyimpan seluruh data tetapi yang kita pakai hanya data yang sedikit saja. Nah, itu dari sisi keamanannya juga lebih gampang kita jaga, kemudian efisien. Dari sisi efisiensi dia lebih efisien. Ada kerugian daripada fragmentasi. Yang pertama adalah performance-nya dan yang kedua adalah integrity-nya. Dari sisi performance, kinerja ini bisa turun karena datanya tersebar dan kita butuh yang namanya penggabungan kembali data-data yang tadi tersebar ya. Jadi dari sisi performansinya mungkin lebih turun ya. Kemudian dari sisi integrity ini bisa mengganggu atau bisa terganggu karena kegagalan salah satu servernya misalnya rusak ya. Dari sisi integrity bisa nggak stabil ya atau rusak ya. Nah, ada beberapa peraturan yang harus kita definisikan ketika kita melakukan yang namanya fragmentasi. Yang pertama adalah kondisinya harus lengkap atau completeness. Ketika kita mau melakukan fragment, kita harus lihat relasi tersebut atau tabel tersebut sudah dalam kondisi yang lengkap. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah ketika sebuah relasi dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen atau dari sebuah ya, kita lanjut ya. Nah, yang tadi peraturan yang harus didefinisikan ketika kita menerapkan fragmentasi adalah yang pertama kondisi dari tabel tersebut harus sudah lengkap atau completeness. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi ketika dilakukan penggabungan kembali fragmen-fragmen yang tadi kita pecah itu tidak mengalami yang namanya perubahan daripada struktur datanya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada yang terjadi inkonsistensi terhadap data atau tidak ada data-data yang hilang. Yang ketiga adalah disjointness. Ini data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain kecuali nanti adalah primary key ketika kita melakukan fragmentasi vertikal. Nah, ini adalah beberapa yang harus kita lakukan atau peraturan-peraturan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan sebuah fragmentasi data. Nah, ini ada beberapa jenis fragmentasi atau pemecah-mecah data ya atau memecah-mecah data ada beberapa jenis. Yang pertama adalah fragmentasi horizontal ya. Nanti ada fragmentasi horizontal, kemudian ada fragmentasi vertikal, ada fragmentasi campuran. Yang paling penting diingat adalah ketika fragmentasi horizontal, ingat aja sebuah tabel ya. Tabel itu kan terdiri dari kolom di judul atasnya ya dan baris ya. Contohnya ini. Yang gampang. Nah, ini. Saya kasih tahu yang gampangnya. Fragmentasi itu ada 3 jenis, fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran. Kalau fragmentasi horizontal, ingat aja horizontal itu kan mendatar ya, mendatar. Maka yang dibagi adalah isi datanya ini. Nih, misalnya NIM 123 mau dibagi sampai 126. Nah, ini dilepaskan, dikeluarkan, ada 4 baris, dikeluarkan, disimpan di lokasi A misalnya. Kemudian NIM 127 sampai 129 dikeluarkan, disimpan di misalnya disimpan di situs B misalnya gitu. Atau misalnya kita mau membagi berdasarkan mata kuliahnya, misalnya seluruh mata kuliah sistem basis data maka disimpan di lokasi A contohnya, maka dipilih berapa baris? 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Itu yang fragmentasi horizontal. Kalau yang fragmentasi vertikal ya, kan vertikal itu kan tegak ya, maka yang dibagi itu adalah ininya atributnya atau kolomnya ya, yang dibagi adalah atribut atau kolomnya. Nah, seperti itu. Ini jadi penggambarannya kayak gini. Nah, ini fragmentasi horizontal. Gambarnya kayak gini nih, yang ditandain biru, biru, biru. Terdiri dari tabel atau dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Nah, ini ada rumus ini.
Kalau teman-teman masih ingat bahasa query formal, ini adalah rumus daripada selection. Ya, berarti nanti di sana ada omega, kemudian ada predikat ya, ini ada syaratnya dan ada R-nya adalah tabelnya. Jadi untuk melakukan fragmentasi kita menggunakan simbol-simbol dari aljabar relasional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini yang fragmentasi horizontal. Jadi dia pakai rumus ini nanti. Kemudian eh nah ini contohnya. Contohnya di sini. Fragmentasi horizontal dia bagi menjadi dua fragmen, fragmen P1 dan fragmen P2. Fragmen P1 ini nih, fragmen P1 ini adalah omega di mana tipenya sama dengan house dari properti foreign. Jadi kita cari di dalam tabel properti foreign ini yang tipenya adalah house. Nih, yang tipenya adalah house ya atau rumah ya. Nih, berarti dia mau membagi sebuah properti tabel properti, mungkin pengembang ya ini ya, contohnya pengembang perumahan gitu ya. Dia mau bagi sebuah tabel menggunakan fragmentasi horizontal di mana dia bagi berdasarkan tipenya yang adalah yang house atau yang rumah. Maka dia ini adalah jadi menjadi satu fragmen, fragmen P1. Kemudian yang kedua dia bagi juga menggunakan fragmentasi horizontal di mana tipenya adalah flat atau misalnya apartemen contohnya ya. Nah, maka ini adalah fragmen yang kedua. Simbol aljabar relasionalnya adalah omega type sama dengan flat dari tabel properti foreign. Maka fragmen yang kedua seluruh tipenya yang flat. Kalau fragmen yang pertama yang tipenya adalah house, maka dia bagi ada dua fragmen berarti fragmen pertama dan fragmen yang kedua. Ini adalah contoh dari fragmentasi horizontal. Yang kedua adalah fragmentasi vertikal. Vertikal tadi yang saya katakan berarti dia akan membagi secara vertikal. Maka kita membagi berdasarkan atribut atau kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Di mana nanti rumusnya seperti rumus daripada projection ya. V, kemudian ada atribut A, yang ini ya. V, atribut A, A1, A2, A3 sampai dengan A ke N dari tabel R ya. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan fragmentasi vertikal atau yang kita membagi berdasarkan atribut atau kolom, maka kita nanti menggunakan simbol aljabar relasionalnya adalah yang projection ya, yang membagi berdasarkan atribut atau kolomnya. Nah, kalau di dalam penggambarannya nanti ini yang biru ini tegak, nah ini adalah yang vertikal. Nah, contohnya di sini adalah dia membagi beberapa fragmen. Fragmen pertama dia bagi yang ini. Nih, aplikasi penggajian Dream Home membutuhkan nomor staf dan posisi, jenis kelamin, DOB, dan atribut gaji setiap anggota staf. Sementara Departemen SDM ini membutuhkan atributnya staff know, nomor staff, F-name, E-name, dan branch number-nya. Maka kita bisa bagi, misalnya ini misalnya ini menjadi satu tabel ya sebenarnya. Tapi kan mau dibagi berdasarkan fragmentasi vertikal, berarti kita bagi berdasarkan atribut atau kolom yang ada. Ingat, untuk fragmentasi vertikal, ketika kita membagi menjadi beberapa fragmen, jangan sampai nilai itu hilang ya. Nilai hilang itu artinya gini, harusnya kita mencantumkan primary key, tapi kita lupa untuk mencantumkan primary key. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu untuk yang fragmentasi vertikal. Kalau untuk yang fragmentasi horizontal, itu tergantung kita mau bagi berdasarkan apa. Misalnya kita mau bagi berdasarkan tipe rumah, kayak contoh tadi ya. Atau kita mau misalnya membagi berdasarkan kota, misalnya kita mau bagi berdasarkan kota, yang kotanya di Jakarta, keluarkan semuanya. Yang kotanya di Bandung, keluarkan semuanya. Misalnya kayak gitu. Itu kan fragmentasi horizontal. Kita nggak membahas masalah apakah dia primary key atau enggak. Tetapi ketika kita menggunakan fragmentasi vertikal, karena kita membagi berdasarkan atribut, jangan sampai nanti ada atribut yang
hilang datanya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah fragmentasi yang campuran. Fragmentasi campuran ini bisa menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal, atau kita menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Artinya gini, kita boleh membagi, kita vertikalkan dulu, baru kita horizontalkan, nggak apa-apa. Atau kita horizontalkan dulu, kita pecah berdasarkan fragmentasi horizontal, baru kita pecah berdasarkan fragmentasi vertikal. Itu boleh, tergantung dari kondisinya ya. Nanti di dalamnya rumusnya adalah gabungan antara ini, gabungan ini ya, projection. Ya, contohnya nanti kita lihat di sini. Nah, ini contoh. Ini contoh-contoh yang mau kita gunakan untuk melakukan fragmentasi ya. Misalnya di sini ada ini adalah sebuah tabel ujian ya. Tabel ujian. Nah, di sini kan ada ujian dalam kurung NIM, nama mahasiswa, kode MK, mata kuliah, nilai akhir dan grade. Berarti ini adalah tabel ujian di mana atributnya nanti ada NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliahnya apa, nilai akhir dan grade-nya. Dari contoh soal ini, kita akan melakukan beberapa fragmentasi, baik vertikal maupun horizontal, dan nanti fragmentasi campuran ya. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat fragmentasi horizontal, maka kita bisa, misalnya kasusnya adalah kita mau melakukan fragmentasi horizontal, ini kita bisa dibagi menjadi 3 fragmen berdasarkan mata kuliah. Jadi dari tabel ini, lihat tabelnya, lihat isi datanya, karena kita mau membagi secara horizontal, berarti kan mendatar. Berarti kan baris-baris data yang mau kita bagi ya. Nah, di sini ada sekitar 7 baris ya, atau 7 record, di mana nanti katanya dia mau membagi berdasarkan mata kuliah. Nah, berarti kita mau membagi berdasarkan mata kuliah di sini. Di sini ada mata kuliah sistem basis data, perancangan sistem, dan visual basic. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau membuat atau melakukan fragmentasi horizontal berdasarkan ini ya, berdasarkan mata kuliah, maka kita bisa menuliskannya adalah relasi mata kuliah yang mata kuliahnya adalah sistem basis data. Teman-teman harus ingat penulisan simbol aljabar relasional. Kalau misalnya kita mau membagi berdasarkan fragmentasi horizontal, maka kita di sana membutuhkan yang namanya predikat atau syarat ya. Syaratnya apa? Berarti yang mata kuliahnya sistem basis data, yang mata kuliahnya perancangan sistem, yang mata kuliahnya adalah visual basic. Nah, penulisannya yang fragmentasi horizontal, ini fragmen yang pertama, maka penulisannya adalah omega, yang mata kuliahnya sama dengan sistem basis data dari tabel ujian ya. Sistem basis data di sini pakai tanda petik karena kode tipe data mata kuliah ini adalah string atau karakter. Maka isian datanya harus kita beri tanda petik. Omega mata kuliah yang mata kuliahnya adalah sistem basis data dari tabel ujian. Maka nanti yang muncul di layar adalah seperti ini. Berarti yang dimunculkan yang mata kuliahnya basis data aja. Berarti ada 3 baris, di mana masing-masingnya memiliki nilai akhir dan grade ya. Ini fragmen yang pertama. Nah, ini fragmentasi yang kedua, yang mata kuliahnya adalah perancangan sistem. Bagaimana penulisan fragmen yang kedua? Maka kita tuliskan berdasarkan simbol aljabar relasional, predikatnya atau syaratnya adalah yang mata kuliahnya perancangan sistem. Maka kita tuliskan omega mata kuliah sama dengan perancangan sistem dari tabel ujian. Maka nanti akan muncul hanya 2 baris saja, di mana yang mata kuliahnya diambil yang perancangan sistem. Ini fragmen yang kedua. Fragmen yang ketiga ini adalah fragmen yang mata kuliahnya adalah visual basic. Berarti kalau yang visual basic, maka
kita nanti membutuhkan predikat atau syarat yang mata kuliahnya adalah Visual Basic. Penulisan aljabar relasionalnya adalah omega mata kuliah sama dengan Visual Basic dari tabel ujian ya. Maka hasilnya seperti ini, ada 2 baris yang muncul. Nah, ini adalah fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal di sini berarti dibagi menjadi 3 fragmen. Apakah semuanya 3 fragmen, Bu? Tergantung. Kamu mau membagi berdasarkan apa? Misalnya ini contohnya gini. Kalau dia tadi membagi berdasarkan mata kuliah, ya berarti ada 3 fragmen. Karena di mata kuliah ini jenisnya yang berbeda ada 3. Kalau misalnya pertanyaannya saya mau bagi fragmentasi tabel ini menjadi fragmentasi horizontal berdasarkan grade, ya, berdasarkan grade. Apakah 3 fragmen? Hasilnya tidak. Lihat di sini. Grade ini kan ada A, B, C, D. Maka nanti hasilnya, kalau saya mau membagi menggunakan fragmentasi horizontal berdasarkan grade, maka nanti fragmennya ada 4 fragmen ya. Nah, semuanya tergantung dari kamu mau membagi berdasarkan apa. Itu yang fragmentasi horizontal. Mudah-mudahan paham. Nah, ini yang horizontal. Bagaimana kalau kita mau melakukan fragmentasi vertikal? Berarti kan kita mau membagi berdasarkan atribut ya atau kolom. Nah, ketika kita mau membuat fragmentasi vertikal, ada hal-hal yang harus kita penuhi, ada hal-hal yang harus kita lihat. Pertama adalah kita harus tambahkan tuple ID ini. Kita harus menambahkan tuple ID ini karena nanti kita gunakan untuk fragmentasi campuran. Ya, kita tahu nanti baris keberapa yang difragmen. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman mau membuat fragmentasi vertikal, ingat tadi saya katakan jangan sampai ada data yang hilang. Jangan sampai ketika kita mau membagi tapi datanya hilang. Misalnya data yang hilang yang mana? NIM sama namanya dihilangkan. Jangan, apalagi dia adalah primary key ya. Primary key itu nggak boleh hilang. Misalnya saya mau pakai NIM, kode MK, sama nilai akhir grade tuple ID, bisa nggak, Bu? Bisa. Karena NIM itu kan sudah mewakili, nanti kita bisa tahu NIM itu namanya siapa. Kode MK ini mata kuliah namanya apa, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita membagi, kita bagi dengan, kita hanya mau bagi mata kuliah, nilai akhir, dan grade aja. Apakah bisa, Bu? Nggak bisa, karena nanti informasinya akan hilang. Kalau kita hanya membagi mata kuliah, nilai akhir dan grade, kita ambil ya, kita keluarkan, kita fragmen, nanti akan hilang informasi mengenai mahasiswa yang mana yang dapat B, mahasiswa mana yang dapat mata kuliahnya sih memang sistem basis data, tapi siapa orangnya? Berarti kan nilai itu atau informasi itu akan hilang. Nah, kalau di fragmentasi vertikal, hati-hati untuk membagi itu. Jangan sampai ada informasi yang hilang. Ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini yang fragmentasi vertikal. Bisa 2 fragmen ya, kita bisa menghasilkan 2 fragmen. Fragmen yang pertama adalah saya mau membagi relasi yang pertama atau fragmen yang pertama, saya bagi, saya keluarkan di dalam tabelnya itu atributnya yang diambil hanya NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, dan grade, dan tuple ID. Yang nggak saya masukkan itu adalah kode. Jadi nggak ada kode mata kuliahnya di sini. Apakah informasi daripada tabel ujian itu hilang? Enggak. Karena masih ada mata kuliah. Ya, karena masih ada mata kuliah, masih ada nama mata kuliah, enggak hilang. Yang dikeluarkan yang di fragmen hanya kecuali kodenya enggak ditampilkan. Nah, maka kita penulisannya bagaimana? Aljabar relasionalnya adalah V, NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID dari tabel ujian. Maka nanti muncul di sini. Kalau kita bandingkan dengan ini, kode MK-nya nggak ada. Ya, nih, kode MK-nya nggak ada. Tetapi informasi dari tabel ujian itu nggak hilang. Kita bisa tahu sifat ini mata kuliahnya sistem basis data, nilai akhirnya 78, grade-nya adalah B. Ya, si Farhan ini mata kuliahnya adalah Visual Basic, nilai akhirnya 40, grade-nya adalah D. Ya, jadi informasi tentang tabel ujiannya ada, nggak hilang. Fragmen yang kedua adalah kita mau membuat
atau kita akan fragmen di mana atribut yang kita pilih itu adalah NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tapel ID. Maka penulisannya adalah V, NIM, kode MK, nilai akhir, grade, tapel ID. Apakah informasinya hilang? Walaupun di sana nggak ada nama dan nggak ada mata kuliahnya, nama mata kuliah, tidak hilang. Tetap kita bisa tahu. Yang NIM-nya 123, yang kodenya 101, nilai akhirnya 78, grade-nya B. Siapa yang NIM-nya 123? Kita bisa ambil dari data sumbernya. Oh, si Fatin misalnya. Yang kodenya 101, mata kuliah apa? Oh, mata kuliah sistem basis data. Ada. Maka penulisannya adalah atau fragmennya tidak menghilangkan informasi mengenai tabel ujian tersebut. Jadi di dalam fragmentasi vertikal ada dua fragmen yang bisa kita buat. Yang pertama kita hilangkan kode MK, yang kedua kita hilangkan nama dan nama mata kuliah. Ya, jadi ada dua fragmen. Kemudian fragmentasi campuran. Nah, ini kita melakukan pembagian. Misalnya pembagiannya kayak gini. Dia mau yang ditampilkan di layar itu adalah atribut yang mau diambil adalah NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, nilai akhir, grade, tapel ID, di mana mata kuliahnya adalah sistem basis data dari tabel ujian. Maka hasilnya nanti seperti ini. Atributnya yang muncul hanya NIM, nama mahasiswa, kode MK-nya nggak ada ya, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tapel ID. Maka ini satu fragmen. Kemudian yang kedua, yang mata kuliahnya perancangan sistem. Kalau ini kan yang mata kuliahnya sistem basis data. Kalau yang kedua, atributnya masih sama. Yang mau dimunculkan NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade. Tapi yang predikatnya atau syaratnya yang mata kuliahnya perancangan sistem. Nah, inilah fungsi tapel ID ya, kalau digunakan untuk campuran. Kalau tapel ID ini fungsinya adalah digunakan ketika kita melakukan fragmentasi campuran. Jadi kita tahu, oh tapel ID 1 berarti di baris pertama, tapel ID 3 berarti di baris ketiga, tapel ID 7 berarti dia tadinya adalah di baris ke-7, si Faiz ya. Seperti itu. Nah, ini yang fragmen yang ketiga, yang mata kuliahnya adalah Visual Basic. Maka bagaimana fragmentasi campurannya? Kita lakukan pembagian pembagian atribut dulu ya. Berarti kan dia campurannya horizontal kemudian di vertikalkan. Maka menuliskan aljabar relasionalnya adalah V, NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, tapel ID, di mana mata kuliahnya adalah Visual Basic dari tabel ujian. Maka hasil tabelnya seperti ini. Yang dihilangkan adalah yang atribut nih, kode MK di sini nggak ada. Tapi tidak menghilangkan nilai atau informasi dari tabel ujian. Tetap kita bisa tahu kalau si Farhan ini mata kuliahnya Visual Basic dia dapat grade-nya D. Ya. Ini tabel ID-nya berarti dia tadinya posisinya di baris ke-5 dan baris ke-6. Nah, seperti ini yang fragmentasi ya, baik yang fragmentasi horizontal, vertikal maupun yang campuran. Sampai di sini untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.